Komando saya dengan tegas ialah gagalkan, hei seluruh rakyat Indonesia, gagalkan pendirian negara Papua itu. Penjahat, pencuri, penindas, pemerkosa. Sejak kedatangan Belanda pasca Perang Dunia Kedua, Papua telah menjadi pusat perjuangan dan konflik yang tak pernah selesai. Dari upaya keras seorang pemuda seperti Frans Kaisiepo yang ingin menyatukan Papua dengan Indonesia hingga lahirnya organisasi Papua Merdeka, konflik di Papua ini masih terus berlanjut hingga sekarang. Dan kali ini kita akan membahas sedikit tentang sejarah konflik yang ada di Papua hingga terbentuknya organisasi Papua Merdeka yang merupakan sebuah organisasi pergerakan yang bergerak untuk pembebasan Papua yang juga menimbulkan ketegangan politik dan konflik bersenjata di wilayah Papua. Kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua membawa dampak yang besar termasuk bagi Indonesia. Setelah Jepang menyerah, semua wilayah bekas jajahannya termasuk Indonesia jatuh ke tangan sekutu. Belanda yang sebelumnya menjajah Indonesia meminta agar wilayah Indonesia diserahkan kembali kepada mereka. Permintaan ini dikabulkan dan pasukan AFNE yang didampingi dengan Nietzsche akhirnya dikerahkan ke Indonesia pada akhir Agustus 1945 dengan tujuan melucuti pasukan Jepang dan mengevakuasi tawanan perang. Namun kedatangan Belanda pada saat itu dengan jelas tidak diterima oleh masyarakat Indonesia, dan di berbagai daerah perlawanan terhadap pasukan sekutu dan Belanda pecah yang menandakan ketidaksukaan masyarakat terhadap upaya kolonialisasi ulang. Namun berbeda dengan daerah lainnya di Papua, kedatangan Belanda tidak mendapatkan perlawanan dari penduduk asli Papua. Kembalinya Belanda ke tanah Papua pada saat itu tentunya juga memiliki alasan yang kuat. Yang pertama, mereka ingin menjadikan Papua sebagai bagian dari negara persemakmuran Belanda, dan yang kedua, Belanda mengetahui adanya potensi ekonomi besar dari sumber daya alam Papua seperti nikel dan tembaga yang membuat wilayah ini sangat bernilai bagi mereka. Dan hal ini jugalah yang menyebabkan Belanda begitu keras untuk mempertahankan wilayah Papua. Dan di tengah situasi tersebut muncullah seorang pemuda yang bernama Frans Kaisiepo yang bersama rekannya yang bernama Sugoro Atmo Prasojo diam-diam merencanakan agar Papua bergabung dengan Indonesia. Dan sejak awal Frans Kaisiepo ini memiliki tekad yang kuat buat menyatukan Papua dengan Indonesia. Dan bahkan pada tanggal 1 Agustus 1945 Frans Kaisiepo dan kelompoknya mengibarkan bendera merah putih serta menyanyikan lagu Indonesia Raya di Pulau Biak sebagai bentuk dukungan kepada Indonesia. Meskipun dikenal oleh Belanda sebagai aktivis muda yang bisa diandalkan, Frans Kaisiepo tetap berupaya memperjuangkan persatuan Papua dengan Indonesia. Dan pada bulan Juli 1946, dia diutus oleh pemerintah Netherlands New Guinea untuk menghadiri konferensi Malino di Sulawesi Selatan. Konferensi ini bertujuan membahas pembentukan negara-negara bagian dalam bentuk federasi di Indonesia bagian timur. Dalam konferensi ini, Kaisiepo mengusulkan agar nama Papua diubah menjadi nama Irian, dan dia dengan tegas menolak penggabungan Papua dengan Maluku menjadi bagian dari negara Indonesia Timur. Dan sebaliknya, dia juga ingin Papua bergabung dengan Indonesia. Pada bulan yang sama, Kaisiepo bersama Lukas Rumkore mendirikan Partai Indonesia Merdeka, sebuah wadah perjuangan untuk mewujudkan Papua sebagai bagian dari Indonesia. Namun perjuangan mereka tidak berjalan mulus. Belanda mulai menyadari adanya pemberontakan dan mulai menangkap para aktivis dari Partai Indonesia Merdeka. Dan meski begitu, Kaisiepo terus menyuarakan nasionalisme kepada rakyat Papua dan mengingatkan mereka akan penjajahan Belanda. Sebagai respon, Belanda mendirikan partai tandingan yang bernama Gerakan Persatuan New Guinea. Dan partai ini dipimpin oleh Marcus Kaisiepo, Johan Arix, dan beberapa tokoh lainnya. Dan gerakan inilah yang kemudian menjadi cikal bakal pembentukan Organisasi Papua Merdeka atau OPM. Dan sayangnya pada tahun 1954, Frans Kaisiepo dan rekan-rekannya ditangkap oleh Belanda dan dijebloskan ke penjara. Sejarah Organisasi Papua Merdeka atau OPM bermula pada tahun 1961 ketika Belanda mulai mempersiapkan proses dekolonialisasi wilayah Papua. Pada bulan April di tahun yang sama, Belanda membentuk New Guinea Council atau Dewan New Guinea dengan tujuan mempersiapkan Papua menuju merdeka. Dewan ini menjadi katalis bagi meningkatnya kesadaran politik masyarakat Papua. Dewan ini tidak hanya menjadi forum diskusi, tetapi juga langkah awal dalam membentuk rencana konkret menuju kedaulatan.
Dalam prosesnya, New Guinea Council memutuskan untuk menggunakan nama Papua Barat sebagai identitas wilayah negara mereka di masa depan. Dan selain itu, Dewan ini juga menyepakati desain bendera nasional yang dikenal sebagai bendera bintang kejora. Bendera ini dirancang sebagai simbol identitas budaya dan politik masyarakat Papua. Dan kemudian pada tanggal 1 Desember 1961, New Guinea Council bersama dengan pemerintah Belanda secara resmi mengumumkan simbol nasionalis mereka. Dan pengumuman ini bukan hanya sekedar menjadi deklarasi simbol, tetapi juga menjadi momen penting yang menegaskan kedaulatan Papua Barat sebagai sebuah negara. Namun langkah tersebut memicu reaksi keras dari Indonesia. Pemerintah Indonesia merasa bahwa seluruh wilayah bekas jajahan Belanda di Hindia Belanda termasuk Papua adalah bagian dari kedaulatannya. Klaim ini mendorong Indonesia untuk melakukan berbagai langkah termasuk operasi militer yang dikenal sebagai Operasi Trikora. Operasi ini bertujuan untuk mengintegrasikan wilayah Papua ke dalam wilayah Indonesia. Dan di tengah ketegangan yang semakin meningkat, Amerika Serikat juga memberikan tekanan politik yang signifikan. Dan tekanan ini juga bertujuan untuk mencegah konflik besar di tengah Perang Dingin, yang akhirnya mendorong terjadinya New York Agreement pada tahun 1962. Dan perjanjian ini menghasilkan keputusan untuk memindahkan otoritas atas wilayah New Guinea Barat kepada UNTEA. Dan sayangnya, para nasionalis Papua merasa dikhianati oleh New York Agreement dan mereka merasa tidak dilibatkan dalam perjanjian tersebut. Sehingga keputusan ini dianggap tidak mencerminkan aspirasi rakyat Papua. Setelah periode singkat di bawah UNTEA, pada tahun 1963 otoritas atas Papua Barat diserahkan kepada Indonesia. Melalui dekret Presiden nomor 8 dan 11 tahun 1963, Indonesia secara resmi mulai mengintegrasikan wilayah Papua ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun langkah ini diiringi dengan pengawasan ketat terhadap hak-hak politik masyarakat Papua. Pembatasan aktivis Papua ditambah dengan pengawasan militer yang intens menimbulkan rasa frustasi di sebagian kalangan masyarakat Papua pada saat itu. Situasi ini akhirnya memicu perlawanan dari sebagian masyarakat Papua di berbagai wilayah seperti Manokwari dan beberapa kota lainnya. Dan perlawanan ini memberikan aksi-aksi langsung yang menentang kebijakan Indonesia. Dari gerakan-gerakan inilah kemudian lahir Organisasi Papua Merdeka atau OPM. OPM atau Organisasi Papua Merdeka memiliki dua fraksi utama yang menjadi awal mula gerakan ini. Fraksi pertama dibentuk pada tahun 1963 di Jayapura yang dipimpin oleh Aser Demotekai. Yang sementara fraksi kedua dibentuk pada tahun 1963 di Manokwari yang dipimpin oleh Teranius Arongear. Dilansir dari detik.com, organisasi perjuangan menuju kemerdekaan negara Papua Barat yang diprakarsai oleh Teranius Arongear di Manokwari pada tahun 1964 dianggap menjadi embrio OPM. Dan gerakan ini memanfaatkan jalur politik sekaligus bersenjata untuk memperjuangkan kemerdekaan Papua Barat. Dalam sayap bersenjatanya, kelompok ini diperkuat oleh personil PVK yang turut memperkuat pasukan mereka. Sejak awal berdirinya, tujuan OPM ini adalah untuk menentang otoritas Indonesia di Papua dan memperjuangkan pembentukan negara Papua Barat yang merdeka. Perjuangan ini semakin memanas seiring dengan kontroversi penentuan pendapat rakyat atau PPRA pada tahun 1969. Dilansir dari Kumparan, PPRA adalah proses jejak pendapat yang diselenggarakan di bawah pengawasan UNTEA untuk menentukan status Papua Barat, apakah akan bergabung dengan Indonesia atau tidak. Dan PPRA muncul setelah perjanjian New York Agreement yang bertujuan untuk memindahkan kekuasaan Papua Barat dari Belanda kepada Indonesia. PPRA memberikan hak pilih kepada seluruh masyarakat Papua. Namun, Jenderal Sarwoedi Wibowo yang mengawasi proses ini hanya melibatkan 1.025 orang dari sekitar 800.000 jiwa penduduk Papua Barat. Para delegasi ini memilih melalui mekanisme mengangkat tangan di hadapan pengamat PBB. Dan hasil akhirnya menunjukkan semua delegasi memilih bergabung dengan Indonesia. Namun, keputusan tersebut menimbulkan kecurigaan dari OPM dan pengamat internasional lainnya. Meskipun demikian, Amerika Serikat mendukung keputusan ini dan Papua Barat secara resmi menjadi bagian dari Indonesia sebagai provinsi baru. Nah, dilansir dari Detik, karena perjanjian New York yang mengamanatkan agar Papua diserahkan ke Indonesia lewat PBB, maka PVK kemudian dibubarkan oleh Indonesia. Personil-personil PVK masuk menjadi kelompok bersenjata OPM yang kemudian menamakan dirinya sebagai Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat atau TPNPB. Dan oleh karena gerakan perlawanan bersenjata saat itu tidak terorganisir, maka didirikan Markas Victoria di Distrik Waris tahun 1970. Distrik Waris ini
terletak di kawasan kaki pegunungan yang saat ini masuk ke Kabupaten Kerom, Papua. 4 orang dari markas Victoria selanjutnya bakal mempunyai peranan penting dalam gerakan OPM. Mereka adalah Seth Javed Rumkorem, pria asal Biak yang merupakan anggota militer Indonesia yang pernah menjalani pendidikan sekolah calon perwira Bandung yang lulus pada tahun 1964. Dan orang kedua adalah Jacob Pry, yang merupakan putra pelosok Kerom pertama yang berhasil masuk Universitas Cendrawasih. Dan orang ketiga ada John Otto Ondawame yang merupakan orang Amungme dari Mimika. Dan yang terakhir ada Rex Rumakiek, asal Biak yang pernah belajar di Pulau Jawa. Perlawanan OPM kemudian berkembang menjadi gerakan bersenjata yang semakin terorganisasi. Dan pada tahun 1970, salah satu upaya besar pemberontakan terjadi di markas Victoria. Dilansir dari detik.com, pada tanggal 1 Juli 1971, markas Victoria memproklamasikan kemerdekaan Papua Barat dengan Seth Javed Rumkorem sebagai presiden sementara. Dan proklamasi tersebut juga disertai dengan adopsi konstitusi dan penggunaan simbol-simbol nasionalis. Proklamasi ini mendapatkan simpati luas dari berbagai masyarakat di Papua pada saat itu serta dukungan moral dari negara-negara Pasifik seperti Tuvalu dan Vanuatu. Bahkan Belanda juga disebut-sebut memberikan dukungan moral terhadap gerakan tersebut. Namun di tahun 1976 OPM pecah karena Jacob Pry menilai Seth Rumkorem haus kekuasaan. Pry menaruh curiga terhadap Seth karena latar belakang pendidikan militer Indonesia. Maka Pry dan para pengikutnya pun memutuskan untuk hengkang dari markas Victoria dan mendirikan kelompok pemulih keadaan atau PMK. Sedangkan Seth tetap teguh di markas Victoria. Dan untuk masa selanjutnya, identifikasi OPM cenderung menyebut asal kelompok itu yakni OPM Mafik dan OPM PMK. Nah, selain itu OPM juga mengalami perpecahan pada aspek ideologis. John R.G. Japari dalam bukunya yang berjudul Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka di tahun 1963 menjelaskan kaum tua OPM cenderung berideologi barat. Tokohnya seperti Markus Naisiepo, Nicholas Jowe, dan Herman Wamsiwor. Dan sedangkan kaum muda OPM memasuki ideologi neo-Marxis atau sosialis. Antara lain tokohnya ada Ben Tanggahama, Saul Hindom, dan Jacob Pry. Di dalam OPM sendiri meski sama-sama ingin merdeka dari Indonesia, namun ada perbedaan di dalamnya. Sebagian ingin merdeka tetapi pro Belanda, namun sebagian lainnya ingin merdeka tetapi tidak yakin pro dengan Belanda. Dan kemudian saat dekade 1970-an militer Indonesia gencar melakukan operasi di Papua. Dan hal ini menyebabkan elit OPM banyak yang pergi ke luar negeri. Dan elit OPM yang pro Belanda ikut pulang bareng orang-orang Belanda ke negeri kincir angin saat UNTIA menyerahkan Papua ke Indonesia. Freeport dan PRI dengan militernya adalah kriminal, penjahat, pencuri, penindas. Kemudian pada tahun 1980-an sosok Kelly Kualik muncul sebagai tokoh penting di lingkaran OPM Mimika. Dilansir dari hotgrid.id, Kelly Kualik dikenal sebagai kombatan paling brutal dan paling berbahaya dalam sejarah OPM. Namanya mencuat di Indonesia setelah melakukan aksi penculikan tim ekspedisi Flora Fauna Lawrence yang terjadi pada tahun 1995. Dan aksi tersebut membuat pemerintah Indonesia mengirimkan Kopassus Grup 5 anti teror yang dipimpin oleh Prabowo Subianto untuk membebaskan Sandra. Dan pada saat itu Kelly Kualik meminta kemerdekaan Papua sebagai syarat pembebasan. Namun aksi tersebut akhirnya berakhir tanpa memenuhi tuntutan tersebut. Dan dilansir dari BBC.com, Kelly Kualik ini akhirnya tewas pada tahun 2009 dalam operasi gabungan yang melibatkan Detasmen Khusus 88 dan Polda Papua. Dan dilansir dari Kompas, sepanjang tahun 2023 ada 209 peristiwa kekerasan kriminal bersenjata di wilayah Papua. Dari kejadian tersebut, sebanyak 79 orang tewas terdiri dari 37 warga sipil, 20 prajurit TNI, serta 3 anggota Polri. Dan sementara itu, ada 19 orang kelompok kriminal bersenjata yang juga tewas. Dan kemudian pada tahun 2024, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM perwakilan Papua mencatat 71 orang meninggal dunia akibat kekerasan yang terjadi di wilayah tersebut selama 2024. Dan dari jumlah itu,
Korban yang meninggal paling banyak merupakan warga sipil, yaitu ada 48 orang, dan sisanya sebanyak 15 orang dari aparat keamanan dan 8 orang dari TPNPB OPM. Perjalanan panjang dan penuh gejolak yang dialami Papua dari masa kolonialisasi Belanda hingga pemberontakan yang dipimpin oleh OPM menggambarkan betapa kompleksnya konflik yang terjadi di Papua. Dan konflik ini sendiri masih berlanjut hingga hari ini dengan ketegangan yang melibatkan berbagai pihak dan menyisakan banyak pertanyaan tentang masa depan Papua di Indonesia. Dan meskipun OPM terus melakukan pemberontakan dengan cara yang kontroversial, suara dan harapan rakyat Papua tetap menjadi bagian penting dalam membentuk kebijakan dan langkah-langkah ke depan yang dapat mengakhiri ketegangan yang sudah berlarut-larut ini. Dan jadi apa nih pendapat kalian tentang situasi yang terjadi di Papua? Bagikan pendapat kalian di kolom komentar, dan terima kasih telah menonton video ini hingga selesai, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.